kami dari kelompok Politeknik Negeri Batam akan mempresentasikan tentang laporan mata kuliah pemasaran dan penjualan. Di sini kami mengambil tema tentang Cream Ice Batam. Selanjutnya, di sini kami ada beberapa anggota dari kelompok ini yang terdiri diri saya sendiri, Muhammad Syih Sanjaya, kedua ada Kisi Syahrani, ketiga ada Puspa Ayujan Yani Harap, keempat ada Haryanto, dan kelima ada David Yuwiasa. Oke, untuk yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian UMKM, itu bahasa singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu adalah sektor ekonomi yang memiliki peranan penting dalam peningkatan perekonomian daerah dan suatu negara. UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang berdiri sendiri. Nah, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dan memiliki kriteria yang tertentu dalam undang-undang. Nah, juga UMKM ini lebih ke usaha atau bisnis yang tidak ada investor atau berdiri sendiri. Nah, juga dari UMKM ini juga bisa bisa terdaftar di dalam OSS untuk pengesahan dari UMKM tersebut. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya, Rianto. Oke. Dari penjelasan dari UMKM tadi yang saya jelaskan sendiri, nah kami mengambil suatu objek dari UMKM masyarakat Batam, yaitu Creamy Ice Batam. Creamy Ice Batam ini telah berjalan sejak tahun 2003. Usaha ini menyediakan menu dan minuman yang merupakan food yang campuran dari tradisional dan modern, yang mungkin sudah banyak dikenal dan menjadi favorit banyak orang karena cita rasa yang lezat dan serta harga yang terjangkau. Dari UMKM ini juga mengambil dari konsep dua tersebut, yaitu agar bisa memberikan cita rasa kepada masyarakat dan layak lainnya agar tetap bisa mencintai makanan khas produk Indonesia. Nah, salah satunya adalah minuman es teler. Nah, es teler sendiri adalah bagian dari wawasan kuliner tradisional Indonesia. Minuman ini memiliki cita rasa yang khas dan unik yang telah dikenal luas oleh masyarakat lokal. Hal ini membuatnya memiliki pangsa pasar yang stabil dan terjamin. Oke, selanjutnya. Oke, untuk Outlook 4C, yaitu Change Customer Competitor and Company, akan dijelaskan oleh Casey Syahrini. Kepada Casey Syahrini, dipersilakan untuk menjelaskan dari materi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Outlook 4C, Change Customer Competitor dan Company. Yang pertama yaitu ada teknologi, untuk variabelnya ada metode pembayaran, yaitu pembayaran digital mendorong pergerakan gaya hidup konsumen menjadi serba cashless. Untuk certainty-nya, skala 10 dan importance-nya ke skala 10. Untuk platform online, beradaptasi dengan beralih ke platform online untuk bertahan di masa terkini dan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Untuk certainty-nya 9 dan importance-nya skalanya 8. Selanjutnya itu komunitas. Komunitas sesama pelaku usaha yang menjadikan wadah bagi para UMKM seperti Shopee Food, GoFood, dan GrabFood memiliki certainty skala yaitu 9 dan importance skalanya 9. Selanjutnya yang terakhir ada giveaway. Untuk menarik perhatian konsumen, selain melakukan promosi melalui media sosial, pelaku usaha mulai banyak promosi melalui giveaway. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Untuk certainty-nya skalanya ada di angka 5 dan importance-nya skala di angka 4. Selanjutnya itu politika atau legal. Ada dua, yaitu UU Cipta Kerja, variabelnya memberi kemudahan pembiayaan bagi UMKM untuk certainty skalanya 7 dan importance skalanya 9. Permendak nomor 56 tahun 2014, pemerintah mewajibkan toko swalayan atau retail modern menyediakan ruang usaha atau ruang promosi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebanyak 30% dari total luas area pusat perbelanjaan. Untuk certainty skalanya 8 dan importance skalanya 10. Selanjutnya itu sosial kultural. Untuk variabelnya,
alat modern, perubahan alat-alat canggih dari tahun ke tahun, contohnya alat perajang singkong. Untuk certainty skalanya ada di angka 8 dan importance skalanya ada di angka 5. Selanjutnya itu produk homemade, berbagai jenius usaha rumahan seperti dessert box dan rice bowl. Certainty skalanya ada di angka 8 dan importance-nya ada di skala angka 9. Selanjutnya yang terakhir yaitu ekonomi. Untuk variabelnya, persaingan kompetitor. Persaingan kompetitor UMKM yang sama semakin marak ada di angka certainty-nya angka 10, sedangkan importance-nya ada di angka 7. Selanjutnya yaitu e-commerce, perubahan gaya hidup digitalisasi. Certainty-nya ada di skala 8 dan importance-nya ada di skala 7. Lanjut, Bang Hari. Untuk company, yang pertama memiliki bahan baku yang mudah dicari dan memiliki harga yang terjangkau. Yang kedua, memiliki target pasar dengan jangkauan yang luas. Yang ketiga, mampu memproduksi produk-produk yang berkualitas dengan baik. Yang keempat, dengan begitu dapat mempermudahkan dalam proses produksi dan menjual produk dengan harga terjangkau di kalangan UMKM. Yang kelima, dengan begitu, Creamy Ice mengeluarkan varian rasa dengan rasa baru agar menambah minat para konsumen. Dan yang terakhir, terdapat kemungkinan untuk UMKM dapat lebih bersaing. Selanjutnya yaitu kompetitor. Kompetitor yang umum dalam usaha Creamy Ice Batam yaitu seperti produk minuman ringan, produk instan atau siap saji, dan pedagang yang menjual produk serupa. Saat ini banyak usaha es teler dengan inovasi yang menarik. Ini membuat tingkat persediaan semakin tinggi, sehingga untuk bertahan, maka penjual menambah variasi lain dan membuat keunikan produknya sendiri. Next. Selanjutnya yaitu customer. Minuman Creamy Ice Batam ini merupakan makanan yang digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini ada analisis TAUS. Yang pertama ada threats. Threats itu ada yang pertama ancaman pendatang baru, yang kedua tingginya daya saing antar usaha Creamy Ice Batam, yang ketiga semakin banyaknya bisnis dengan inovasi yang berbeda, yang keempat keadaan ekonomi yang tidak stabil sehingga mempengaruhi modal dan produksi Creamy Ice Batam, yang kelima konsumen price oriented, yang keenam pelanggan semakin demanding, yang ketujuh kualitas bahan baku tidak sesuai harapan. Selanjutnya analisis TAUS yaitu opportunities. Opportunities dalam Creamy Ice Batam yaitu yang pertama bahan baku selalu tersedia, yang kedua perkembangan teknologi dan komunikasinya bagus, yang ketiga berbagai macam varian rasa produk sudah tersedia, yang keempat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang kelima menambah peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu analisis TAUS pada weakness. Weakness dalam bisnis UMKM Creamy Ice Batam yaitu yang pertama belum efektif dalam mempromosikan produk, yang kedua faktor masyarakat tertentu yang lebih suka membuat sendiri minuman khas mereka, yang ketiga teknologi produksi yang masih sederhana sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses produksi dibandingkan menggunakan alat yang lebih modern. Yang keempat, kurangnya pengalaman oleh pelaku usaha dalam membuka usaha. Selanjutnya ada analisis TAUS pada strike, yaitu yang pertama target pasar dengan jangkauan yang
luas. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak terpengaruh oleh perubahan ekonomi. Yang ketiga, harga produk yang terjangkau sehingga bisa menarik lebih banyak masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan yang terakhir, produk bebas dari bahan pengawet dan warna makanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Davi. Isu dalam Creamy es Batam. Creamy es terbatas di tengah persaingan yang semakin tinggi. Harga bahan pokok atau buah naik, terlalu fokus pada kegiatan produksi. Berikutnya ada strength stand, memperkuat brand atau positioning serta memberikan kualitas yang terbaik. Berikutnya melakukan pemasaran produk menggunakan digital marketing dan memanfaatkan media sosial untuk menjangkau pelanggan melalui promosi. Meskipun harga produk pokok atau buah sedang mengalami kenaikan harga, Creamy es menggunakan strategi dengan mengubah bentuk ukuran alpukat yang semulanya kecil menjadi lebih besar, sehingga tidak mengurangi isi pada kemasan dan tidak menaikkan harga sehingga pelanggan tidak berpindah serta tidak mengalami kerugian. Pelanggan cukup tinggi, lalu jumlah produk yang dihasilkan menjadi terbatas, serta menurunnya daya beli pelanggan akibat kurangnya promosi. Berikutnya, strategi. Yang pertama, segmentation. Segmentation merupakan upaya untuk memetakan atau memasarkan konsumen dengan cara memilahnya berdasarkan persamaannya. Rincian ini dapat didasarkan pada usia, tempat tinggal, pendapatan, gaya hidup, atau perilaku konsumen. Creamy es Batam hadir dalam berbagai rasa. Hal ini mungkin kita untuk memilih varian rasa yang sangat diminati konsumen. Targeting. Setelah memetakan pasar, tahap targeting seperti namanya adalah membidik target market yang telah kita pilih dalam analisa segmentasi pasar. Dalam hal ini tentu saja serangkaian program pemasaran yang dilakukan harus pas dengan karakteristik pasar sasaran yang hendak kita tuju. Positioning. Saat ini jumlah produksi Creamy es Batam memang sudah banyak. Salah satunya Creamy es. Namun di sini kami ingin memperkenalkan ke masyarakat bahwa Creamy es tidak hanya sekedar minuman biasa. Creamy es selain menggunakan bahan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia, kami ingin memberikan pandangan bahwa Creamy es berbeda dengan produk minuman pada umumnya. Creamy es menggunakan berbagai macam varian rasa yang disukai seluruh. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh Haryanto. Baik, saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu differentiation. Differentiation merupakan cara bagaimana suatu perusahaan menciptakan nilai yang lebih unggul dibanding dengan persaingannya. Ini lebih ke benefit ya. Creamy es menawarkan produk dan kualitas yang baik serta aman dikonsumsi untuk semua kalangan usia serta menawarkan harga yang sangat terjangkau. Lalu di bagian marketing menawarkan produk, saat ini banyak sekali jenis minumannya ringan yang dijual dan ditawarkan ke konsumen. Salah satunya adalah produk yang bernama Creamy Ice kami, memberikan merek pada produk yang bertujuan untuk dapat membedakan produk sendiri dengan produk lainnya yang sejenis. Dan yang terakhir itu selling. Ada inovasi selling dari kami. Creamy Ice perlu meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan inovasi-inovasi terhadap minuman sehingga relasi antara Creamy Ice dan pelanggan tetap terjaga. Benefit selling, keuntungan dari customer-nya itu perlu memposisikan bisnisnya sebagai produk yang memberikan banyak keuntungan bagi pelanggan. Terakhir, solution selling tidak hanya sekedar inovasi dan benefit. Tingkat selanjutnya adalah solution selling. Dengan memberikan harga yang terjangkau, Creamy Ice menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin minuman terkini. Baik, mungkin itu saja baik saya bisa sampaikan.
Untuk penutupan saya serahkan kembali kepada Rizky. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menjelaskan dalam presentasi ini. Saya sangat berterima kasih karena sudah memperlancar dari presentasi ini. Oke, apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.